Martin Deer, seorang filsuf politik asal Denmark, menyatakan bahwa penghinaan merupakan perbuatan malaperse, yaitu perbuatan dianggap tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, pada hakikatnya sudah seharusnya pasal terkait penghinaan presiden dan wakilnya dihidupkan kembali di dalam undang-undang untuk melindungi martabat presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim Patimura, saya Anik Setiawati selaku pembicara pertama, rekan saya Jen Natasha selaku pembicara kedua, dan Aditya Nuriski Putra selaku pembicara ketiga yang mendukung mosi pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di dalam KUHP baru. Dewan juri yang arif dan budiman, perlu dipahami bersama bahwa adanya mosi perdebatan kali ini dilatar belakangi oleh kembali munculnya eksistensi pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di dalam KUHP baru, yang mana pasal serupa telah ada di dalam KUHP lama dan dinyatakan tidak berlaku pasca putusan MK tahun 2006 karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat masyarakat. Namun perlu ditekankan Dewan Juri bahwa pasal di dalam KUHP baru telah secara eksplisit menyatakan bahwa jenis delik adalah delik aduan dan perusahaan normanya lebih jelas dan tidak multitafsir. Dewan Juri, dari kacamata filosofis, Indonesia merupakan negara yang mengamini adanya hak kebebasan berpendapat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 28E ayat 3 konstitusi, termasuk di dalamnya yaitu hak menyampaikan kritik terhadap presiden dan wakilnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa hak tersebut dapat dibatasi sebagaimana telah termaktub di dalam pasal 28C ayat 2 konstitusi demi kepentingan dan ketertiban umum. Dewan juri yang terpelajar, perlu ditekankan bahwa yang diatur dalam KUHP baru adalah terkait penghinaan dan bukan terkait kritik itu sendiri, yang mana mantan Ketua Mahkamah Agung Umar Seno Aji telah mendefinisikan penghinaan sebagai tindakan menyerang martabat atau kehormatan, yang mana sejatinya penghinaan itu sendiri menodai nilai luhur Pancasila yang telah diilhami oleh bangsa Indonesia. Terlebih lagi, jika penghinaan tersebut ditujukan kepada presiden dan wakilnya, yang dalam hal ini, harkat dan martabat suatu negara melekat pada diri presiden beserta wakilnya selaku pemegang jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga apabila seorang presiden dan wakil presiden dihina, dapat menimbulkan ketidakstabilan negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Profesor Dr. Barda Nawawi Arif, pakar hukum pidana Universitas Diponegoro, yang menyatakan bahwa penghinaan presiden dan wakil presiden merupakan ancaman terhadap keteraturan negara. Atas dasar tersebut, kami berdiri pada posisi pro dengan mengangkat 2 poin urgensi, yaitu yang pertama, pasal penghinaan presiden di dalam KUHP baru untuk melindungi martabat presiden dan wakilnya, dan yang kedua, pasal penghinaan presiden di dalam KUHP baru sejatinya dapat menciptakan demokrasi yang bertanggung jawab. Rerum progressu ostendum multa, quae in initio pracaveritio pravideri non possunt. Perkembangan zaman menunjukkan banyak hal yang pada awalnya tidak dapat dikendalikan. Sejalan dengan mosi perdebatan kita hari ini, pasal penghinaan presiden memang selayaknya hadir dalam KUHP baru. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Jen Natasha sebagai pembicara kedua dari tim Pro yang akan membahas landasan yuridis dari mosi perdebatan hari ini. Dewan juri, seperti yang telah ditekankan di awal bahwa amanat konstitusi telah menghendaki dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Maka presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu menjadi dasar kesetujuan kami bahwa pasal penghinaan presiden harus diberlakukan untuk melindungi martabat presiden sebagai personifikasi dari sebuah negara. Memasuki kerangka argumentasi dalam pasal 220 KUHP baru, pasal penghinaan presiden dari delik biasa telah beralih menjadi delik aduan, sehingga hal ini tidak dapat disebut mereduksi hak kebebasan berpendapat karena sejatinya dalam penjelasan pasal 218 KUHP baru juga telah diatur mengenai batasan penghinaan, yaitu masyarakat tetap boleh memberikan kritik atau berpendapat mengenai presiden, namun dengan syarat dilakukan untuk kepentingan umum, misalnya melalui unjuk rasa, kritik konstruktif, ataupun pendapat yang berbeda dari presiden atau wakil presiden. Menurut pakar hukum pidana Universitas Airlangga, Dr. Astuti, pasal KUHP baru yang saat ini sudah cukup untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku presiden atau wakil presiden karena pasal ini telah membedakan adanya perbedaan antara penghinaan dan kritik. Dewan juri, sebuah pasal memang butuh penjelasan,
Namun jangan terlalu diperincikan supaya hakim dapat melakukan penemuan hukum serta dapat mengatasi kejahatan yang tidak terduga di masa depan. Meski begitu, multitafsir juga tidak akan terjadi karena setiap butir pasal mengenai penghinaan juga sudah mempunyai penjelasan tentang batasan penggunaan pasalnya. Menurut Profesor Andreas Fenstol dari Tartu University Estonia, menyatakan bahwa lembaga kepresidenan merupakan sebuah personifikasi dari kekuasaan negara, berfungsi bersama dengan simbol-simbol lain yang menyertainya. Maka dari itu muncul peraturan khusus yang dibuat untuk melindungi presiden dan wakilnya sebagai simbol negara. Dalam naskah akademik RKUHP juga menyebutkan perlunya mempertahankan pasal presiden adalah karena presiden secara status, posisi, kedudukan, fungsi, dan tugasnya, presiden ini berbeda dengan kedudukan orang biasa dilihat dari sudut sosiologisnya, hukum dan ketatanegaraannya, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pasal pemidanaan. Melihat dari kasus yang sempat viral belakangan, di mana Jokowi dituduh mempunyai ijazah palsu oleh Bambang Trimulyono sehingga dituntut kasus ujaran kebencian, maka kasus ini langsung menjadi atensi publik karena telah menghina presiden sebagai harkat martabat pemimpin Indonesia. Hal ini didukung pula dalam putusan MK tahun 2006 tentang pasal penghinaan presiden di KUHP lama, bahwasanya Hakim Konstitusi Igede Dewa Palguna dan Sudarsono menganalogikan dari segi hukum tata negara bahwa dalam sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusional seperti Belanda, martabat negara dianggap melekat dalam diri raja atau ratu selaku kepala negara. Maka dalam sebuah negara yang berbentuk republik seperti Indonesia dengan sistem presidensial, martabat negara adalah melekat dalam diri presiden itu sendiri. Maka dari itu, kepala negara sudah selayaknya diberikan perlindungan hukum terkait dengan harkat dan martabat dirinya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami semakin bangga dalam mendukung adanya pasal penghinaan presiden atau wakil presiden yang hadir dalam KUHP baru. Seperti taman tanpa bunga, maka sebuah perdebatan tidak lengkap tanpa adanya solusi. Maka dari itu, kami menggagas solusi yang progresif, yaitu pertama dengan melakukan pembentukan SKB atau surat keputusan bersama yang didasarkan pada kesepakatan presiden dan penegak hukum memuat prosedur penegakan hukum yang mengedepankan jalur perdamaian dengan restoratif justice, dan yang kedua, mengoptimalkan peranan virtual police sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghinaan presiden dan wakil presiden di media sosial. Oleh karena itu, kami tetap setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam multikultur. Prof. Edi Umar Hyaritz, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa lahirnya hukum pidana adalah untuk perlindungan baik terhadap negara, masyarakat, maupun individu. Salah satu yang dilindungi oleh hukum pidana adalah harkat, martabat, dan nama baik. Oleh karena itu, eksistensi pasal penghinaan presiden sejatinya merupakan perlindungan harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, Sivitas Akademika, dan pemerhati hukum, perkenalkan saya Aditya Nurski Putra sebagai pembicara ketiga tim pro yang akan memaparkan argumentasi dalam ranah empiris. Perlu kita ketahui bersama bahwa pasal penghinaan presiden memiliki ancaman pidana penjara yang lebih tinggi, yakni 3,5 tahun yang dibandingkan warga negara biasa dengan ancaman pidana penjara 3 tahun. Secara ketatanegaraan, hal ini dilandasi status, kedudukan, dan tugas presiden berbeda dengan warga negara biasa. Selain itu, apabila kita pahami bersama, martabat negara sejatinya melekat dalam diri presiden. Hal ini pun sejalan dengan teori keadilan distributif Aristoteles, menyatakan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Membedakan hal yang berbeda dan menyamakan hal yang sama, salah satunya hak untuk dilindungi martabat seorang presiden. Tentunya Dewan Juri apabila kita telisik lebih dalam lagi, yang membedakan antara penghinaan presiden dan warga negara biasa terletak pada akibatnya. Dewan Juri berkaca pada kasus viral mengenai pencemaran nama baik Presiden Jokowi pada laman Facebook bahwasanya Presiden Jokowi dituduh sebagai anak dari seorang simpatisan PKI. Kasus tersebut terdapat penghinaan yang senyatanya menyebabkan kegaduhan publik serta menjadi ironi ketika penghinaan tersebut akan memberikan dampak yang luas
seperti menurunkan kepercayaan publik terhadap presiden, bahkan martabat negara di mata dunia. Dewan Juri yang terpelajar, kekhawatiran terhadap eksistensi pasal penghinaan presiden dapat membatasi kebebasan berpendapat tentunya hanyalah sebuah retorika belaka apabila ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Menurut Siracusa Principle, yakni prinsip mengenai pembatasan hak sipil dan hak politik, termuat dalam pasal 19.2 bahwa segala bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat dibatasi berdasarkan alasan-alasan seperti ditetapkan oleh hukum dalam masyarakat demokratis, ketertiban umum, dan moral publik. Bahkan negara Indonesia merupakan rule of state, yakni negara berdasarkan hukum yang mana pihak yang berhak memutuskan seorang telah melakukan penghinaan terhadap presiden adalah lembaga peradilan yang bersifat independen tanpa pengaruh kekuasaan manapun. Bahkan telah diatur secara jelas dalam pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan. Kemudian bagian penjelasan KUHP baru membedakan antara penghinaan dan kritik. Sangat menyayat hati Dewan Juri ketika penghinaan terhadap kepala negara sahabat saja diatur secara khusus dan diancam pidana yang lebih berat, sedangkan penghinaan terhadap presiden sendiri tidak diatur sedemikian rupa. Apabila kita komparasikan dengan pasal lainnya yang secara khusus melindungi presiden, contohnya pasal 191 KUHP mengenai pembunuhan terhadap presiden diancam maksimal pidana mati, sedangkan pasal 458 KUHP mengenai pembunuhan dengan hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Hal ini Dewan Juri dilandasi presiden secara ketatanegaraan kedudukannya berbeda karena posisi, fungsi, dan tugas presiden berbeda dengan warga negara biasa. Salah satu komparasinya adalah negara Italia. Sebagai negara demokrasi tetap menerapkan pasal penghinaan presiden dengan hukuman pidana maksimal penjara 5 tahun. Negara Italia melandasi bahwa harkat martabat negara sejatinya melekat pada diri presiden dan harus dihargai. Oleh karena itulah, kami mengajak Dewan Juri untuk duduk bersama kami dan menyetujui mosi perdebatan hari ini dengan solusi yang apik dan ciamik, yaitu yang pertama, Presiden, Wakil Presiden, aparat penegak hukum menyusun surat keputusan bersama sebagai komitmen bahwa penyelesaian kasus penghinaan presiden mengedepankan jalur-jalur damai. Seperti jika jurnalis atau warga negara melakukan penghinaan, mengedepankan restoratif justice, yang mana pelaku penghinaan dapat mengirimkan surat permintaan maaf terhadap presiden, klarifikasi atau mediasi secara langsung. Hal ini dilandasi hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Adapun solusi yang kedua, mengoptimalkan peranan virtual police melalui sebagai upaya mencegah terjadinya penghinaan pada presiden dalam ranah dunia maya. Nantinya, virtual police akan memberikan peringatan secara elektronik kepada pemilik akun yang mengunggah konten yang memuat penghinaan. Apabila penggugah menolak, maka peringatan berupa teguran polisi akan dikirimkan surat tertulis ke alamat pemilik akun, sehingga polisi hanya akan melakukan pemeriksaan ketika adanya laporan dari korban. Oleh karena itulah, kami secara tegas dan lugas menerima mosi perdebatan hari ini. Sekian. Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita pada ujung perdebatan, maka izinkanlah saya untuk menarik intisari terhadap perdebatan pada mosi ini. Kami sebagai tim pro dengan bangga menyatakan kesetujuan kami terhadap eksistensi pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di dalam KUHP baru. Dewan Juri, sejatinya pasal tersebut bukan merupakan bentuk pengekangan kebebasan berpendapat karena yang diatur adalah terkait penghinaan yang menyerang harkat dan martabat seorang pemimpin negara dan bukan semata-mata untuk membungkam kritik masyarakat. Yang mana dalam pasal tersebut memiliki perbedaan dengan pasal di KUHP lama karena terdapat perubahan jenis delik dari delik biasa menjadi delik aduan dan rumusan norma yang lebih jelas dan tidak multitafsir. Selain itu, terdapat pembedaan antara delik penghinaan presiden dan delik penghinaan masyarakat biasa adalah terletak pada akibatnya, karena dalam hal ini, harkat dan martabat negara melekat pada presiden dan wakilnya yang merupakan personifikasi negara. Adapun Dewan Juri, di sini kami pun membawa komparasi negara Italia yang juga memiliki aturan khusus terkait penghinaan presiden dengan ancaman pidana 5 tahun yang dilandaskan bahwa harkat dan martabat negara melekat pada diri presiden. Untuk mengoptimalisasikan penerapan pasal ini, kami pun memberikan solusi yang solutif, antara lain yang pertama, yaitu dengan melakukan pembentukan SKB yang didasarkan pada kesepakatan penegak hukum yang memuat prosedur penegakan hukum yang mengedepankan jalur damai, dan yang kedua, mengoptimalkan peranan virtual police sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghinaan pada presiden dan wakil presiden dalam ranah media sosial. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya ada pro maupun kontra merupakan bagian dari demokrasi karena demokrasi harga mati.
pergi ke Kenjeran bersama kekasih. Sekian dan terima kasih.